Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Selamat datang di podcast Barudak. Semangatnya meledak-ledak. Perkenalkan, saya Alzena sebagai moderator di obrolan ini. Tepat di hadapan saya sudah ada Bapak Dr. Andes Muhammad Zainal Alimin, MPD, laku Kepala SMA Negeri 1 Bantar Kawung. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Zena ya. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast pertama kami tentunya yang hari ini kita laksanakan. Sebelum saya mulai ngobrol-ngobrol Bapak, saya ingin tahu latar belakang Bapak dan sudah berapa lama Bapak menjabat di SMA Negeri 1 Bantar Kawung. Ya, terima kasih Mbak Zena dan alhamdulillah saya mendapat kehormatan untuk menjadi tamu pertama di podcast kali ini. Ya. Sama-sama Bapak. Saya tadi sudah diperkenalkan nama, kalau kemudian latar belakang pendidikan saya S1 dulu di IKIP Semarang yang sekarang menjadi UNES. Dan alhamdulillah S2-nya juga di UNES ya, dan saya selesai untuk S2 itu masuk tahun 2009 dan lulus 2011 ya. Jurusannya apa Jurusan Bapak? Manajemen Pendidikan. Kalau S1-nya saya latar belakangnya dari pendidikan fisika. Ya. Berarti Bapak sebelumnya guru fisika, betul Pak? Betul ya. Untuk menjabat di SMA Negeri 1 Bantar Kawung itu sudah berapa lama Bapak? Ya kira-kira mendekati 2 tahun ya, belum nyampe 2 tahun ya. Mungkin kita langsung saja masuk ke obrolannya Bapak. Bagaimana program Bapak jika ada siswa atau siswi di SMA Negeri 1 Bantar Kawung yang memiliki kebutuhan khusus? Terima kasih Mbak Zena, dan memang SMA kita itu termasuk sekolah inklusi di mana kita bisa menerima semua anak, termasuk adalah anak yang berkebutuhan khusus. Saya sebelumnya pernah menjabat di SMA Negeri 1 Jatibarang. Di sana dulu ada anak yang berkebutuhan khusus juga, dan alhamdulillah memang anak tersebut termasuk anak pintar, tapi hanya memang agak kurang normal di berjalannya. Mereka perlu dibantu kursi roda. Tetapi tentunya ketika kemudian kita menerima anak-anak inklusi itu, maka tentu saja fasilitas yang ada di sekolah itu juga kita harus sesuaikan. Tapi sejauh ini alhamdulillah di sini belum ada anak yang berkebutuhan khusus, maka kita juga tidak perlu, kita bertahap lah, secara bertahap nanti menyediakan cara-cara yang berkaitan dengan pemenuhan anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Misalnya dari jalannya ya kita buat yang ada yang tidak untuk undak-undakan saja, tapi jalan yang lebih datar, yang lebih datar gitu, dan ya, mudah diakses lah untuk mereka. Ya, saya kira begitu Mbak Zena. Jadi kita nggak keberatan kalau ada anak berkebutuhan khusus. Kemudian kalau misalnya kita memang memerlukan bantuan dari sekolah SLB seolah luar biasa, kita juga ada SLB yang dekat dengan kita, itu ada SLB Mutiara Hati, kalau tidak salah tempatnya di Kaliwadas ya, gitu. Oh iya betul Bapak. Iya, saya kira bisa kita mengakses ke sana. Jika siswa itu tidak mampu, itu sekolah apa akan memfasilitasi seperti kursi roda begitu Bapak? Ya saya kira untuk fasilitas seperti itu sekolah mampu lah untuk bisa menganggarkan, sehingga untuk kursi roda atau fasilitas yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus itu bisa kita penuhi. Oke, ini membahas soal fasilitas. Adakah rencana pembangunan atau peningkatan fasilitas sekolah dalam waktu dekat ini Bapak? Seperti pembangunan kelas baru misalnya, atau nambah ruangan lagi gitu? Iya, kebetulan kemarin saya sudah mengajukan ke dinas dan alhamdulillah sudah direspon. Untuk tahun ini insya Allah, kemarin juga ketemu Bu Kacabdin dalam rangka membicarakan tentang rehab
kelas-kelas yang sudah rusak. Kita dapat anggaran ya lumayan besar sih, dengan SMA Salim itu 2,4 M. Tetapi maksudnya untuk 2 sekolah itu 2,4 betul, M. betul. Kalau Paham. tidak salah seperti itu. Kemudian itu nanti yang akan kita perbaiki 2 ruang kelas yang sebelah sana itu jadi ruang musik ya, nanti kita kelas, dan ruang BK itu kita perbaiki. Kemudian 4 ruang yang ada di sebelah sana berarti kelas 10 ya. Oh iya, ya, betul Bapak. Itu 4 ruang. Kemudian 2 ruang lainnya adalah ruang yang rusak berat, itu insya Allah bisa kita perbaiki. Memang pelaksanaan kegiatan itu bukan swakelola, artinya kita tidak ikut turun membangun bangunan itu melalui rekanan, dan semuanya kita hanya terima bersihnya saja. Jadi itu sangat menguntungkan saya karena memang tidak ada pekerjaan tambahan di kami ya, dan alhamdulillah itu kalau memang bisa terrealisasi dari anggaran pemerintah provinsi itu sangat membantu. Tapi memang masalahnya tentunya ketika kemudian 8 kelas ini kita rehab, tentunya harus bisa mengalihkan siswa-siswa yang ada di kelas tersebut sehingga proses pembelajarannya tidak terganggu, dan kami sudah punya skenario itu ya. Selain fasilitas, apa sih yang menjadi prioritas sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan gurunya? Lingkungan sekolah yang kondusif itu memang sangat diperlukan sehingga anak merasa nyaman ya, mulai dari kelas, kemudian termasuk juga lingkungannya. Kelas yang kondusif tentunya juga kita pantau, diantaranya kehadiran guru di kelas misalnya seperti itu. Kemudian juga siswa yang bermasalah kita berkolaborasi atau bermitra dengan wali kelas maupun dengan BK dalam rangka untuk membimbing, kemudian mengamati ataupun membantu siswa-siswa yang mungkin punya masalah ataupun yang memang berkebutuhan dalam rangka misalnya prestasinya atau apa. Itu sehingga siswa itu ketika kita memang memberikan pelayanan maksimal di kelas, maka insya Allah siswa juga nyaman. Selain itu, ketika kemudian di lingkungan sekolah, selama ini kita berusaha untuk memfasilitasi sarana prasarana dan lain sebagainya. Misalnya untuk olahraga juga lapangan sudah kami fleksi sehingga bisa maksimal, itu tentunya akan nyaman untuk belajar ya. Kemudian mujahadah duduk di situ juga nyaman, tempat podiumnya juga enak, bahkan guru ketika mujahadah itu untuk bangun males gitu karena rasa nyaman di situ. Ya betul itu Bapak, betul. Terus juga mungkin sarana seperti yang lain ya, tempat musik, alhamdulillah juga kita usahakan tempat musiknya atau ruangan untuk musik itu kita buat kedap suara sehingga mungkin Mbak Zena bisa nyanyi di sana, teriak-teriak juga tidak kedengaran sampai luar. Itu saya kira membantu sekali. Ya, ruangan yang membantu. kondusif, sarana prasarana kondusif, teman-teman yang kondusif, guru yang kondusif, semuanya bisa membantu lingkungan belajar lebih baik lagi gitu. Berbicara soal siswa, karakter seperti apa yang ingin dibangun dari budaya sekolah kita ini, Bapak? Memang yang namanya karakter itu merupakan prioritas kami dalam membangun anak atau mendidik anak, karena memang sudah pernah beberapa kali saya sampaikan bahwa karakter itu mendominasi dalam kesuksesan anak ya ke depannya ya. Bahkan betul. Para ahli itu 90% lebih itu dari karakternya. Karakter-karakter yang kita bangun misalnya jujur, kemudian kerja keras, rajin belajar, kemudian religius, macam-macam itu kita upayakan ya.
Kita untuk karakter religius diantaranya melalui mujahadah, sholat berjamaah, kami pantau bahkan kami absen. Itu ya dalam rangka juga kedisiplinan juga di situ. Untuk dalam rangka untuk ya meningkatkan keimanan ketakwaan anak sehingga di kemudian hari bisa sukses. Termasuk karakter-karakter yang lain ya. Ketika sportivitas, ketika bertanding ya, itu juga masuk. Biasa menang di dalam di dalam perlombaan ya, lomba voli yang kita sering lomba-lomba juga menang ya, seni tari, seni musik, kemudian taekwondo, karate, termasuk juga kickboxing, semuanya itu banyak menghasilkan juara-juara yang punya bahkan karakter juara juga melekat pada diri betul, anak, Bapak. sehingga itu juga termasuk membantu kesuksesan anak. Itu termasuk bagian dari prioritas pengembangan pendidikan di SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Berbicara tentang bola voli juga dengan kickboxing, ini kan sekolah kita sudah banyak mencetak prestasi di bidang olahraga ya Pak. Bagaimana upaya Bapak untuk menyeimbangkan prestasi akademik dan non akademiknya ini Bapak? Kalau masalah bakat ya, bakat anak itu memang masing-masing. Ya, ada betul. yang memang lebih cenderung Di olahraga, menonjol di potensi akademiknya, ada yang non akademiknya. Tapi ketika saya lihat secara sepintas di SMA Negeri 1 Bantar Kaung itu memang banyak anak-anak berbakat dan berpotensi, khususnya di bidang non akademik. Tapi itu kita tidak perlu berkecil hati karena yang akademik juga banyak ya, terbukti kemarin ya yang masuk SNBP saja ya, dari 280 siswa itu ada 27 orang siswa masuk SNBP. Itu kan berarti hampir 10% bisa masuk SNBP, dan kita doakan yang masuk SNBT juga banyak sehingga amin. kita bisa lebih bangga terhadap SMA ini. Oh ya, untuk menyeimbangkan sebenarnya sudah seimbang. Itu kan merupakan kurikulum pemerintah ya, yang akademiknya menonjol, ya bisa dia berlomba di OSN misalnya, pembinaan juga ada, melalui lombanya juga ada ya, dari pembinaan sampai lomba-lombanya di situ sudah ada juga, termasuk lomba-lomba yang sifatnya individual, itu kan ada akademik. Yang non akademik ya misalnya O2SN, kemudian FL 2SN kayak gitu juga termasuk non akademik, dan kita sudah mengikuti semua, dan semua banyak yang masuk ya, sehingga bisa saya kira dari pemerintah sudah seimbang. Hanya kadang bakat kita sendirilah yang kadang cenderung ke akademik atau yang non akademik. Ya betul Bapak. Kalau untuk kesan pertama Bapak di sini sudah tadi katanya kurang lebih 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Oh iya, kurang dari 2 tahun. Kesan yang paling melekat di Bapak itu apa di SMA Negeri 1 Bantar Kaung? Maksudnya kesan ketika masuk pertama? Betul. Ya. Memang ketika saya masuk banyak sarana prasarana dari SMA ini yang memang masih minim ya, sehingga saya perlu banyak berkonsentrasi khususnya untuk secara fisik mewujudkan dan memfasilitasi sehingga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah itu bisa lebih maksimal ya. Ya contoh saja misalnya untuk CCTV, waktu itu belum ada ya. CCTV sudah ada tapi kayak tidak terpantau lah. Mungkin gitu. Kualitasnya kurang juga Bapak. Iya begitulah. Akhirnya kami rencana sih 16 channel waktu itu, tapi ternyata bisa terakomodir hanya 8 channel. Tapi itu tempat-tempat yang sentral sudah kami pantau ya. Kemudian insya Allah di tahun ini kemarin saya menganggarkan untuk 16 channel lagi, sehingga
saya ke depannya sih kepingin 16 ya, 32 titik bisa kita pantau, dan itu sangat membantu saya juga dalam rangka untuk memantau kegiatan pembelajaran. Kalau di lorong-lorong itu sudah dipasangi CCTV kan kita tidak perlu harus berkeliling. Iya, betul. Karena sekolah kita itu termasuk sangat luas. Ketika kita harus selalu berkeliling ya, kelas yang lain yang tahu bukan masalah energi, kelas yang lain yang tahu sudah nata kayak gitu. Tapi kalau dari CCTV kan kita cepat dan bisa langsung bisa mengantisipasi lah, misalnya ada kok jam kosong itu anak bisa kemudian kita pantau segera bisa menghubungi gurunya, atau gurunya kalau berhalangan juga minta tugas, dan segera itu pemantauan di sisi pembelajaran maupun untuk keamanan lingkungan sekolah juga. Saya kira itu salah satu fasilitas di samping fasilitas yang lain, dari sarana olahraganya, kemudian tempat parkir juga belum ada, ini insya Allah. Kemudian tadi ruang seni, ruang yang sekarang kita pakai untuk podcast ini juga belum ada ya, belum nyaman seperti ini yang kita jadikan aula sekarang ya. Ya insya Allah ya, itu gambaran awal ya. Memang kita banyak fokus di fisik waktu itu karena memang secara fisik kita masih banyak kekurangannya ya. Ya, betul. Semoga bisa segera direnovasi kembali supaya siswa-siswi juga lebih nyaman ya Bapak. Iya, insya Allah. Insya Allah. Dengar-dengar juga sepertinya Bapak sudah mendekati masa purna ya Bapak. Iya. Untuk itu ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk siswa atau siswi di SMA Negeri 1 Bantar Kaung? Iya. Ya, saya mendengar program dari Bapak Menteri kita Pak Abdul Mukti tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Saya sangat sependapat dengan beliau. Ini saya sedikit mengulas masalah itu. Misalnya dari yang pertama, tak mulai dari tidur kasik ya. Tidur kasik itu kelihatannya sepele, tapi susah Bapak. Tapi susah karena memang budaya anak itu ada kecenderungan budaya anak itu senang begadang ya. Kayak anak laki-laki terutama itu seolah-olah jadi maco kalau bisa begadang ya. Kalau tidurnya sore kayak anak mama. Padahal kadang kalau kita balik ya, apakah ada anak yang orang yang hebat yang kalau malam begadang, siangnya malah tidur ya, kayak kelawar itu kan pekerjaan sedikit pekerjaan yang bagus. Iya, betul. Kalau kita membiasakan untuk pekerjaan yang tidak bagus, akhirnya kita yang menjadi seperti itu. Di samping itu, ketika kemudian tidurnya gasik, bangunnya juga gasik itu. Tidur gasik ini yang perlu saya bocorkan lagi. Tidur itu momen yang penting. Ini banyak dibicarakan di podcast ya. Ini saya bocorkan bahwa 5 menit sebelum tidur itu momen yang luar biasa untuk kita bermanifestasi. Keinginan kita apa itu bisa kita proyeksikan atau kita buat gambaran di situ dengan rasa. Akhirnya itu akan mendorong, karena di dunia ini itu ada berlaku hukum tarik menarik. Kalau kita menarik hal-hal yang baik, insya Allah hal-hal baik itu akan kita dapati. Jangan kemudian mau tidur kok malah nonton drakor misalnya yang sedih-sedih, itu malah masuk nanti di dalam bawah sadar, dan bawah sadarnya itu tidak baik, vibrasi negatif. Makanya saya menyarankan kepada anak-anak muda ini ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk 7 kebiasaan anak sehat itu. Tidur kasih, sebelum tidur doa, kemudian manifestasikan apa yang ingin diinginkan, proyeksikan, gambarkan, kepingin jadi dokter, menjadi dokter, bayangkan itu setiap mau tidur seperti itu, insya Allah akan mudah untuk tercapai cita-citanya. Kemudian setelah itu
bangun. Nah, 5 menit setelah bangun itu juga momen banget bagus ya. Momen di mana apa bawah sadar itu lagi membuka pintunya. Sehingga kalau kita mensugesti bawah sadar itu akan mudah apa-apa yang kita inginkan itu ya. Bangun gasing, setelah bangun aktivitas ya. Syukur belum subuh ya. 2 rakaat sebelum subuh itu kan lebih baik dari dunia dan seisinya. Iya, banyak yang tahu. Lah, kalau itu bisa anak muda bisa melakukan seperti itu, maka ya luar biasa. Udah itu sholat ya, Iya, betul. Sholat subuh ya. Terus diikuti setelah sholat subuh olahraga ya, sedikit olahraga ya, jangan mageran karena kadang kita sudah terbiasa dengan HP ya, scroll mageran ya, padahal jangan kemudian HP, letakkan dulu HP, lakukan scroll zikir, kemudian kemudian baru olahraga, setelah itu makan bergizi ya, Kebetulan sekolah kita juga sudah menjalankan itu ya Pak, berolahraga di pagi hari, rutinitas Jumat. Iya. Kemudian apalagi setelah itu rajin belajar ya, bermasyarakat ya, betul. Bermasyarakat ya, itu 7 ya, kurang 1 lagi apa ya, bermasyarakat. Itu juga penting kalau kita ya karena mager di rumah saja, kurang bersosial. Betul. Ya kompetensi sosial kita rendah ya. Itu saya sarankan dan saya harapkan agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang hebat ke depannya ya, saya kira itu ya. Terima kasih atas jawaban dan waktunya Bapak. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Sebelum saya tutup, saya punya pantun nih. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah podcast kami, di lain masa bersua lagi. Dari Bapak apa ada pantun Pak? Saya tidak nyiapkan pantun. Jadi ya udah, saya berpesan aja, mari kita warga Semanba semua ya, guru karyawan, supaya mengabdi ikhlas dan bersemangat, kemudian dalam rangka ibadah untuk mencerdaskan anak-anak kita, kemudian dari anak-anak kita juga berusaha belajar untuk meraih cita-cita yang tinggi ya, untuk mewujudkan Semanba jaya. Terima kasih. Ya, sekian podcast dari kami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.